Jadi saran untuk adik-adik sekalian, hindari atau hilangkan kebiasaan mainan handphone sambil tidur. Karena di situ akan terjadi paparan radiasi elektromagnetik yang dia adalah posisinya menyerang di mata. Yang putih ini namanya sklera. Jadi ada merah-merah kecil namanya otot sklerosis. Kalau dari sekolah kan ada anatomi mata. Nah di situ dia akan menyebabkan lukisan atau mata lah. Oke, bisa dipahami ya. Ya, jadi intinya adalah sampai detik ini kenapa kita masih melanjutkan usaha ini karena memang sesuai dengan basic pendidikan kita yaitu alimatia refraksionis. Cukup ya? Oke. Oke, lanjut silakan. Pupil di stem itu adalah kalau yang mata ini yang hitam ini namanya kornea. Tengah lagi ada namanya hitam kecil namanya lensa mata atau iris. Jadi ibarat saya menjahit baju itu fittingnya. Jadi titik fokus itu di kacamata ada kayak seperti halnya masnya. Kalau titik fokusnya seperti saya menjahit baju mas itu fittingnya. Kalau itu melintir nggak pas nggak akan nyaman. Jadi tantangan utamanya itu tadi. Jadi belum adanya pengetatan aturan baku yang ada khususnya dari perizinan. Karena apa? Yang semestinya perizinan optik itu ada manusia seorang animator refraksionis. Oke, cukup bisa dipahami? Ada tantangannya begitu. Monggo silakan lanjut. Yang dihadapi dalam membangun optik. Ya, baik. Tantangan terbesar saat ini adalah globalnya itu dunia online dan tidak sportifnya aturan-aturan yang dijalankan. Satu, seperti halnya apotek. Kalau di dalam apotek itu harus ada seorang penanggung namanya apoteker. Kalau di optik itu ada namanya surat izin refraksionis, seorang refraksionis. Nah di sini yang menjadi kendala utama adalah belum diperlakukannya atau pengetatan aturan main dalam optik. Masih banyak orang saat kaprah dengan beli kacamata yang penting jadi dan bisa, padahal konteksnya beda. Toko kacamata dengan optik beda. Jadi kalau optik itu akan menjamin daripada keaslian barang yang dijual dan menjamin hasil refraksinya. Jadi tidak hanya sekedar mohon maaf adik misal kita periksa ketemu ukurannya, nanti kalau setelah jadi kacamata itu merasa pusing, merasa nggak jelas apapun. Kalau optik akan bertanggung jawab penuh sampai penggantian sampai paling nyaman. Nah di sini juga konteksnya adalah tantangan terbesar belum adanya pengetatan aturan. Banyaknya pemain-pemain gelap yang memang hanya memanfaatkan sosial media. Jadi orang banyak terkadang yang nggak tahu pesan di sosial media jadi, tapi setelah bila dipakai nggak nyaman, kasusnya malah tambah pusing. Karena apa? Dalam proses pembuatan kacamata itu ada 3 tahap. Yang satu ada refraksi untuk menentukan power atau ukurannya. Yang kedua adalah menentukan kasusnya itu sendiri, yaitu tadi diantara miopia, astigmatisme atau apa namanya miopia, astigmatisme sama yang satu lagi untuk membangun bisnis dan proses. Baik. Jadi saran kami untuk suatu bisnis itu satu adalah fokus. Di mana fokus itu seseorang membangun bisnis itu harus menyesuaikan dengan kemampuannya. Jangan sampai seseorang basicnya A yang dijual B, sedangkan dia tidak memahami daripada bisnis yang dia bangun. Ya, hanya dipercayakan pada karyawan atau seseorang. Itu harus berkembang. Kenapa? Sesuatu hal manakala tidak dipegang oleh ahlinya, itu tidak akan maju. Ya, jadi intinya adalah komitmen semangat untuk membangun. Jadi ibarat orang itu tidak mudah menyerah. Nah, yang kedua adalah komitmen dalam berusaha. Nah, komitmen di sini adalah bagaimana membangun. Jadi semisal Mas membangun optik atau rumah makan, semisal Mas sudah yakin bukanya jam 8, tutupnya jam 9, itu harus komit. Jangan sampai ininya jam 8, bukanya jam 10, kadang jam 9, tidak aman. Jadi kalau dalam suatu bisnis tidak on time, itu pembeli, konsumen atau pasiennya itu kan bingung. Oh ya, kalau orang udah tahu, semisal ini optik bukanya jam 8, ya dia akan menyesuaikan. Jangan sampai udah datang jam 8, nunggu lama nggak buka. Nanti lama-lama
2, 3 kali, 5 kali, 6 kali kok setiap datang begini nggak buka, dikiranya udah tutup. Dia akan nyari yang lain. Nah, yang ketiga adalah konsisten dalam membangun hubungan antara owner dengan karyawan. Dalam arti owner harus bisa menghargai atau menghormati daripada karyawan. Suatu perusahaan tidak ada tanpa adanya karyawan, tidak ada. Sebaliknya, perusahaan ada karyawan kalau nggak ada bos sebagainya. Jadi intinya adalah konsisten dalam berusaha, ulet dalam arti tetap semangat dalam menjalani usaha. Yang ketiga adalah saling menghormati antara owner dengan karyawannya. Oke, cukup? Lanjut, silakan. Biasanya ini apa sih yang Kalau harapan kita namanya orang bisnis ya, kita berharap akan semakin maju. Ya, konteksnya dalam hal bisnis. Tapi dalam hal kalau prinsip kami dalam hal bisnis itu dalam suatu bentuk usaha tidak hanya sekedar semata-mata mencari untung. Ya kan, kami di sini menjalankan, menyisihkan hasil yang ada. Satu, semisal ada mungkin Mas dalam lingkungan ketemu anak yatim piatu atau orang tidak mampu, ya kan, bermasalah dengan mata, silahkan dibawa ke sini, kita bantu beri 100%. Jadi bagi anak yatim piatu, orang tidak mampu, atau memang yang sudah sepuh, dia pengen ngaji, pengen baca, nggak bisa, tapi kondisi dia tidak memungkinkan untuk beli kacamata, silahkan dibawa ke sini, kita bantu beri. Jadi saya pesan ke adik-adik sekalian, jadi bila mana suatu kalian membentuk suatu bisnis, jangan takut, jangan khawatir untuk bersedekah kepada saudara-saudara kita. Jadi intinya itu. Karena apa? Tidak ada ceritanya orang bersedekah atau kita membantu saudara kita jadi miskin. Ya. Justru kalau ini konteks harapan kami adalah kita mendirikan optik dalam arti hadir bagaimana bisa membantu saudara kita. Jadi tidak hanya dalam konteks berbisnis. Oke, cukup? Nah, silakan. Ada lagi yang bertanya kan? Masih usia dini itu nggak mungkin bisa diambil. Karena apa? Kalau lingkungan Korea ini dia masih tipis. Nah, nanti dalam rentang waktu bisa akan tumbuh lagi minus itu. Nah, beda lagi, semisal, mohon maaf, Mas mungkin usia 17 tahun, lulus SMA pengen mendaftar TNI Polri. Kalau TNI Polri tidak boleh mata itu ada minus atau ukurannya, atau namanya visus kemampuannya. Seperti Polri, senjata Polri, senjata Glock itu, revolver itu kemampuan efektif menembak seseorang itu 12 meter. Kalau matanya minus 1 semisal atau mau 75, kemampuannya hanya sampai 6-7 meter, ya nanti temennya bisa ketembak sendiri, ya kan. Yang kedua senjata milik TNI, ya sistem Glock gitu kan. Nah itu kalau itu kemampuannya dalam menembak sasaran fitnya itu 14 meter. Jadi makanya kenapa orang tidak boleh. Nah biasanya kalau seperempat itu masih diizinkan, karena dia kalau seperempat itu lapangannya bisa 10 sampai 12. Nah, kalau lebih dari itu nggak bisa. Nah, kenapa? Kalau seseorang sudah minus setengah atau 1, dia nggak pakai kacamata, itu akan kayak tadi kasusnya namanya logisan atau mata lelah. Nah, kenapa? Kayak misal contohnya kayak Masnya ini nggak pakai kacamata, melihat huruf atau objek, atau pas sekolah duduk belakang melihat papan tulis nggak kelihatan, kan otomatis harus nyuruh atau memicikan mata supaya kelihatan. Nah, dalam proses itu akan ada ketegangan saraf bola mata. Nah, ketegangan saraf bola mata ini yang akan memicu minus itu semakin nambah dan nambah. Nah, contoh gampangnya, mungkin adik-adik sekalian pernah lihat orang kok minusnya yang sudah tinggi di atas minus 15. Kalau kita perhatikan bola mata kita dengan mereka beda. Kalau yang minus tinggi kan kalau kita lihat bola mata sedikit agak menonjol dan mengecil. Karena apa? Kurang tegak seperti itu. Jadi persepsi itu tidak pas atau tidak benar. Jadi lebih bagus penanganan lebih dini. Kayak Mas minus berapa Mas? minus 5. Nah, minus 5 kayak bayang ini, kalau minus 5 Masnya ini nggak pakai kacamata, jarak 3 meter nih ya cewek cantik, hidungnya jadi pesek. Jadi kalau minus 5 Mas duduk paling depan, kursi lihat ke papan tulis saja, kalau nggak pakai kacamata udah kabur. Jadi itu kasusnya namanya itu miopia tinggi. Nah, jadi saran saya bila mana sudah ada muncul keluhan di mata, baik miopia, astigmatisme atau hipermetropia, ada penanganan lebih dini. Jadi LASIK itu pun
Mas, jadi lasik itu tidak berarti permanen. Misal Mas -5 dioperasi lasik, itu pun nanti dilihat pertimbangannya Mas, korneanya, ketebalan atau tipisnya itu kelemahannya beda. Tidak berarti -5 harus dioperasi lasik pasti hilang, itu tidak. Itu akan berapa kelemahannya yang ada. Nah, yang kedua, nanti pertimbangannya adalah manakala seseorang itu tidak permanen. Jadi misal Mas dioperasi tinggal 1/4, nanti kemungkinan rentan waktu 5 tahun kah, 7 tahun munculnya lagi ada. Karena apa? Daya tahan tubuh seseorang kalau sudah melewati usia pertumbuhan imunitas, semakin usia bertambah semakin berkurang. Contoh halnya orang yang biasa kerja di depan komputer, IT, editing film, akuntan dan sebagainya, dia memantau enggak komputer pun dari sekian juta lama. Jadi radiasinya tanpa disadari. Jadi sekali lagi lebih bagus ada penanganan dalam arti kalau memang sudah ada keluhan pakai kacamata. Oke, ada yang lain? Ya, ini ketiban dari Ivan Pak. Ya. Kalau semisal kan Bapak kan mulai usaha ini tahun 2002 ya? Ya. Nah itu modalnya kira-kira berapa? Wah, kalau modal 2022 itu 2000. itu dolar masih berapa ya? Masih 4 ribuan gitu. Jadi setelah reformasi itu kan kita mengalami resesi, itu sekitar 4.000. Kalau dulu ya mendekati angka sekitar 150. 2002 150 itu belum termasuk untuk yang sewa tempat karena waktu itu kita masih sewa. Kalau ini sekarang ya alhamdulillah sudah dari tahun 2009. Foto video? Kau lah. Video. Apa ngomong apa? Ya, terima kasih gitu kepada Optik Rati, terus kayak udah mengganggu waktunya. Nah, Dulu ya. Dulu. Udah. Baik, terima kasih Bapak. Baik, sama-sama. Sudah sama-sama menjawab Ya. pertanyaan dari kami. Ya. Semoga optik Bapak terus berkembang. Amin. Ya. Dan semoga para pelanggan puas dengan pelayanan dari Bapak. Baik. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Ya kacamatanya, ini alatnya, ini mesin pasetnya, dia sudah sistem digital. Nah, ini lensanya stoknya, lensa stok semuanya. Jadi kita prosesnya 15 menit Mas. Jadi kalau sampai bikin itu prosesnya 15 menit sudah selesai. Nah kalau udah ke belakang yang lain di video. Masih. Nah, ya, sudah kelihatan. Nah, jadi kalau ini untuk pola. Ini namanya lensometer. Lensometer itu untuk mengukur power kacamata. Misalnya kayak Mas itu kacamata pengen ini diukur pakai ini bisa. Kalau ini alat khusus untuk yang bikin senur, yang kacamata bahannya yang setengah bingkai itu. Oh iya Nah, tahu. itu. Kalau ini alatnya murah Mas, nggak sampai 100. Ini apa? Nah kalau ini untuk pembuatan bevel, jadi sebelum kacamata kita proses, nah kayak Mas itu kan begini, polanya seperti ini, jadinya seperti ini Mas. Itu. Jadi makanya ibarat saya jahit baju Mas, polanya ini besar kecilnya segini. Gitu. Ini kan. Oke cukup? Cukup. Ya, silakan. Kalau nggak pulang mau tidur sini nggak apa-apa, ya. Alka. Ya, orang udah muat.